Bismillahi masya Allah, la yahsunnu khairan illallah. Bismillahi masya Allah, la yasusu illallah. Bismillahi masya Allah, makana binikmati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikus sadati sadati, ajibu hadas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency, Dewan Juri Syarihil Quran tingkat provinsi. Dan hadirin yang kami muliakan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Esa, yang menjadikan kita bangsa Indonesia Dibalut indah dalam Bhinneka Tunggal Ika. walaupun berbeda adat dan budaya, Tapi bangsa Indonesia tetap harmoni dalam persatuannya. Allah mencintai hambanya yang bersyukur. Dan membenci hambanya yang kufur lagi takabur. Padahal umat sudah mulai mengabur, pandangan sudah mulai kabur, Gigi pun sudah mulai gugur. tapi Yang namanya bersyukur belum bisa diatur. betul. Yang dulunya ia seorang gubernur, kini jadi tukang gali kubur. Yang dulunya ia seorang insinyur, kini jadi tukang sayur. Yang dulunya ia seorang arsitektur, kini jadi seorang penganggur. Akibat kufur Takabur. dan rasa syukur yang tak pernah diukur. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada seorang revolusi alam, seorang tokoh yang tak pernah menonggol, Seorang aktor yang tak pernah berbuat kotor. seorang pahlawan yang gagah dan menawan, seseorang yang lemah lembut terhadap kawan, namun menjadi singa di medan perang. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berdirinya kami di sini bukan untuk menampilkan kecantikan, Bukan pula kecerdasan, apalagi kehebatan, tapi berdirinya kami di sini teringat akan sabda Nabi, Balighu anni walau ayat. sampaikanlah Dariku olehku. walau sepotong ayat. Oleh karenanya, izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang bertemakan Generasi muda sebagai perubahan peradaban. dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Mari kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah memerintahkan manusia supaya merubah wasiat pada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah telah memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, Mental maupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemudaratan. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan madarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini bisa menyebabkan hal ini bisa memudahkan remaja dan pemuda dalam proses kulturalisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. oleh karena itu wajib bagi kami, Saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Danu, dan Jong Islam Tembok. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi stooge, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Subhanal Yaum Rijalul God, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jagoannya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa,
mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sufatut Tafsir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi: Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabaruhul ajib ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsan. Yaitu, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah. Isi beritanya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian yang kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah. Pemuda-pemuda yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda kita selaku generasi penerus bangsa, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubat At-Tafsir min Fathil Qadir menyebutkan, "Iqbalu ma syi'tum," bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, dan olah usaha agar ekonomi kuat, serta olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, maka generasi remaja dan pemuda dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai remaja dan pemuda adalah penerus estafet perjuangan dan perubahan peradaban bangsanya. Maka seyogianya remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama agar meninggalkan untuk generasi yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Hadirin yang berbahagia,
Oke, untuk regu keempat ya, regu keempat dari MA dengan Rahmat. Iya. Oke. Overall udah bagus, cuman agak nervous mungkin ya tadi karena di tengah-tengah sampai di akhir itu ada keselipet lupa atau apa, dan juga waktu itu lebih 1 menit kurang lebih 1 menit tuh lihat dia mulai lagi tadi ya untuk ngeestimasin waktu lebih dari 1 menit. Kalau untuk isi itu karena ada teksnya saya baca cukup, gaya bahasanya cukup juga bagus. Overall cuma segitu saja barangkali komentarnya ya, karena takut nanti dijadikan bahan untuk yang belum tampil ya. Langsung aja barangkali untuk Mungkin sama, barusan sudah bincang-bincang sama Pak Iwan, tapi terima kasih tadi lagu yang dibawakan yang pertama Nahawan, enak, lumayan. Kenapa lumayan? Karena mungkin keburu nanti di belakang pasti bicara gini, kok aku suaranya jadi hilang gitu. Pada ayat yang pertama yang dibacakan tadi lagu Nahawan. Terima kasih kepada cabai rawit 3 ini, 3 cabai rawit merah. Dan itu pantunnya akan saya kenang dan Pak Iwan terima kasih. Assalamualaikum.